Oke, di sini kita menggunakan modul ISP 826. Nah, bisa dilihat di sini modulnya. Ini alat yang perlu kita butuhkan pertama. Yang kedua, kabel mikro ke ya seperti inilah. Yang kedua ini papan, ya pokoknya papan modul lah inilah, bisa lihat sendiri, kita cari di Shopee banyak. Nah, yang kedua kita membutuhkan kabel male to female sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebetulan kita menggunakan 9 lampu, jadi kita perlu membutuhkan kabel male to female 10 buah. Nah, tidak lupa juga kita menggunakan lampu. Kita lampu di sini menggunakan 9 lampu yang berwarna hijau dan merah. Di sini kita menggunakan hijau 4 dan merah 5. Oke, yang pertama kita lakukan proses pemasangan lampu dengan cara seperti ini. Yang pertama, masukkan kabel lampu di sini dan masukkan di sini. Oke. Terus sampai 9 lampu ya. Seperti ini. Ini kita taruh di sini. Oke, yang kedua kita pasang kabel. Yang pertama kita pasang kabel pertama itu di sini. Jadi fungsi kabel yang di sini nih, ini untuk ground. Ground itu seperti arus balik. Nah, pertama, yang kedua kita pasang ini di sini. Kenapa kita pasang di sini? Karena setiap deret sini, setiap barisan sini itu satu aliran. Jadi kita bisa pasang di sini, 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 sini. Jadi kita pasang di sini saja. Oke, yang kedua kita pasang di sini. Oke, yang ketiga kita pasang di sini. Yang keempat sini. Yang kelima di sini. Yang keenam di sini. Yang ketujuh di sini. Yang ke-8 dan ke-9 kita pasang di sini. Kenapa kita memakai 9 lampu? Karena modul yang kita pakai sini ini cuma dapat menghidupkan 9 lampu. Oke. Yang selanjutnya kita pasang kabel yang di sini, kita pasang di bagian ground.
dengan seperti contoh ini G ground. Oke, kita pasang di bagian ground. Oke, yang selanjutnya ini kabel ini yang hitam. Yang pertama yang hitam kita pasang di D0. Ini dia D0, kita pasang di sini. Dengan seterusnya D1, D2 sampai D8. Ini kita pasang di D2. Ini yang ungu kita pasang di D2. Ini kita pasang di D3. Ini kita pasang di D4. Dan ini kita pasang di D5. Dan ini kita pasang di D6. Ini dipasang di D7 dan D8. Merah D7 dan D8. Oke. Setelah itu kita lakukan proses coding. Ini kita sambungkan kabel di sini. Dan ini disambungkan ke laptop yang untuk mengcoding. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, tidak terlalu ribet. Oke, kita lanjut ke proses coding. Oke, di sini kita akan menjelaskan yang pertama ini adalah array pin, menyimpan daftar pin yang akan digunakan untuk mengontrol. Jadi sini untuk mengontrol LED yang kita pakai. Nah, yang kedua ini adalah variabel num pin. Berisi jumlah total pin dalam dalam yang lampu yang contoh kita pakai ini, kita pakai 9 lampu. Jadi di sini kita tulis 9. Dan yang ketiga ini pinon index. Itu buat untuk melacak LED yang saat ini dinyalakan. Nah, jadi ini nih untuk untuk melacak yang mana yang akan dihidupkan dan yang mana yang akan dimatikan. Dan yang selanjutnya yang ke fungsi state up. Nah, ya, fungsinya itu setiap pin ada di dalam array pin diatur sebagai output menggunakan pin mode. Nah, nih pin mode. Hal ini menggunakan pin digunakan untuk mengontrol LED. Jadi untuk mengontrol LED itu kita buat the void setup, buka kurung, tutup kurung, spasi, buka kurung, lanjut, dan bisa dilihat di sini. Nah, yang ke-11 ini kita masuk ke fungsi loop yang kedua. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang pertama itu bisa kita lihat di sini, fungsi loop digunakan untuk memeriksa pin dalam entry pin. Nah, jika indeks saat ini sama dengan Pioneer index, maka LED pada pin tersebut dinyalakan. Di sini contohnya high, low. Oke. Ini fungsi pertama, setup pertama. Ini setup kedua. Dan di sini delay. Delay ini untuk mengatur kecepatan. Nah, bisa kita ubah di sini. Misal 500 atau 1000. 1000 ya. Di sini kita buat 200 agar kecepatan lampunya cepat. Dan Pinonex Pinonex ini sampai di sini, sampai ini Pinonex sampai bawah sini itu menunggu indeks dinyalakan Pionex no pin. Nah, bisa kita lihat lagi di sini. Ini kita ikuti saja di sini spasinya, ikuti. Nah, ini fungsinya untuk merubah reset menjadi 0 untuk mengulangi. Jadi setiap ini fungsi ini untuk mengulangi semuanya. Oke. Jika sudah dibuat ini, kita bisa lanjut ke update. Nah, di sini kita akan melakukan update dengan delay
100. Oke, di sini kita tunggu update the complete sketch. Yes, ini sedang melakukan processing updating. Kita tunggu sampai 100%. Oke, di sini sudah dinyatakan complete. Oke, jika sudah complete gini, sudah di sini sudah selesai melakukan updating. Jadi bisa kita langsung melihat lampunya. Oke, ini kita setelah proses upload yang dengan kecepatan delay 100. Dapat kita lihat di sini lampu bergerak dengan cepat. Nah, apabila kita ingin melakukan perubahan, di sini kita ubah menjadi 500. Dan setelah kita ubah 500, kita proses upload. Nah, ini kita tunggu sekitar tidak sampai 1 menit. Proses upload. Nah, oke, di sini sudah selesai finish 100%. Nah, ini dia hasilnya. Lampu hidup dengan bergantian. Oke. Terima kasih.